Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Penonanda, NPM 1820276. Yang pertama, metode pengobatan pada ikan. Metode pengobatan pada ikan dapat kita lakukan dengan pencampuran pada pakan. Jadi, kelebihan metode tersebut adalah dapat kita lakukan dengan mudah dan tidak menyebabkan ikan tersebut stres. Terus, yang kedua, melalui perendaman. Jadi perendaman dapat kita lakukan langsung di kolam atau akuarium. Terus yang ketiga, aplikasi langsung ke tubuh. Jadi aplikasi langsung ke tubuh dapat kita lakukan dengan mengoleskan obat tersebut. Cara ini dapat kita lakukan kepada ikan yang mengalami penyakit luka atau borong. Terus yang keempat, penyuntikan. Jadi bisa kita lakukan pada ikan berukuran besar. Jadi keuntungannya adalah sangat efisien dan tepat sasaran. Terus cara memperbanyak probiotik. Cara memperbanyak probiotik dan dapat kita lakukan. Adapun fungsinya adalah menguraikan sisa pakan, senyawa organik dan pakan terlarut dan kotoran ikan, serta menekan pertumbuhan bakteri jahat atau patogen. Selain itu, probiotik juga berperan menghasilkan senyawa antimikroba yang menekan mikroba jahat dan mencegah terbentuknya koloni mikroba jahat dalam sistem pencernaan. Dapat kita lakukan langsung memperbanyak probiotik dengan penambahan air gula merah. Terus masukkan bakteri atau E4, masukkan air cucian beras, serta masukkan air biasa. Lalu didiamkan selama 2-3 minggu. Jadi memperbanyak probiotik dapat kita lakukan dengan penambahan bahan-bahan tersebut. Yang ketiga, pengujian darah sampel pada ikan. Pemeriksaan sampel darah ikan pada ikan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengintensifikasi penyakit ikan. Cara mengambil darah ikan yaitu dengan menggunakan jarum suntik di bagian ekor dengan kemiringan 450 dengan tujuan agar pada saat disuntik dengan fluid mengenaikan tulang belakang ikan, karena pada daerah tersebut hanya mengandung pembuluh darah ikan. Pengujian darah ikan dapat kita lakukan menggunakan alat mikroskop atau dexkimeter, bulir pengaduk. Fungsinya untuk mengetahui sel darah merah dan sel darah putih. Terus yang keempat, pengujian bahan pencemar. Jadi kebutuhan oksigen biologi atau BOD. Kebutuhan oksigen biologi BOD didefinisikan sebagai banyaknya oksigen yang diperlukan oleh organisme pada saat pemancahan bahan organik. Jadi oksigen sangat dibutuhkan pada semua jasad makhluk hidup atau fungsinya untuk pernafasan. Jadi dalam perairan, oksigen berperan dalam proses oksidasi dan reduksi bahan kimia menjadi senyawa yang lebih sederhana sebagai nutrien yang sangat dibutuhkan organisme perairan. Untuk mengetahui kualitas suatu perairan, parameter oksigen terlarut atau DO dan kebutuhan oksigen biokimia BOD memang berperan penting. Prinsip
Penentuannya bisa dilakukan dengan cara titrasi, iodometri, atau langsung dengan alat deometer. Suatu perairan yang tingkat pencemarannya rendah dan bisa dikategorikan sebagai perairan yang baik, maka kadar oksigen terlarutnya atau DO bisa lebih dari 5 ppm dan kadar oksigen biokimianya BOD atau BOD bersekitar 0 sampai 10 ppm. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi manajemen kualitas ikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.